Unima Talk Show bersama Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Magelang. Balkesmas memberikan layanan pencegahan, pengobatan, dan pemulihan secara komprehensif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 87,6 Unima FM, hits favoritmu. Kerabat Unima, selamat datang di Unima Talk Show ya, bersama Balkesmas Wilayah Magelang. Tema kali ini adalah waspada penyakit malaria dan juga mudik sehat. Wow, kira-kira ada hubungan apa ini ya? Malaria sama mudik nih. Yang pastinya Kerabat Unima mendekati Hari Raya Idul Fitri ini gitu kan, musim penghujan belum juga berakhir. Ada beberapa jenis penyakit yang perlu diwaspadai seperti salah satunya adalah malaria. Nah, waspada jika ada anggota keluarga Anda yang mengalami keluhan seperti demam, menggigil, sakit kepala, banyak berkeringat, lemas, pegelinu, mual muntah, dan gejala anemia ya. Nah, yang pastinya juga Lebaran sebagai salah satu momen yang sangat dinanti khususnya nih oleh umat muslim. Karena bisa berkumpul dengan keluarga besar, dan juga bagi perantau, mudik Lebaran memiliki kesan tersendiri atau tradisi ya, yang tentunya membutuhkan persiapan fisik dan persiapan lainnya. Dan pastinya kali ini hadir di studio FM ini narasumber dari Balkesmas Wilayah Magelang. Aku nyapa dulu ya. Assalamualaikum buat Ibu Wahyuni SKM. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Yuni sehat? Alhamdulillah sehat. Luar biasa. Hijau kuning. Ih, seger dah. Bu Yuni, selamat datang di Unima FM ini ya Bu Yuni ya. Ya, terima kasih. Oke, di samping Bu Yuni ada R. Abimanyu SKep Nurse. Kang Abim, Assalamualaikum Kang Abim. Waalaikumsalam Kang Ferdi dan kerabat Unima FM. Sehat Kang Abim? Alhamdulillah selalu sehat insya Allah. Luar biasa sehat ya. Meskipun puasa, jadwal padat, tetap semangat melayani kerabat Unima. Harus dong. Oke, dan pastinya kerabat Unima bisa gabung di 0811 2533 876. Once again, buat tanya seputar tema ya, waspada penyakit malaria dan mudik sehat di 0811 2533 876, atau bisa juga nih via Instagram di @876unimafm dan juga streaming unimafm.com. Oh iya, ada juga nih 7 platform streaming bisa kamu dengerin Unima FM ini ya. Searching aja Unima FM. Oke, ini aku pengen tanya seputar tema ya, waspada penyakit malaria dan juga mudik sehat. Sebelum kita membahas lebih jauh lagi seputar tema, boleh dong di spill sama kerabat Unima seperti apa sih perkembangan khusus malaria saat ini? Silahkan. Iya, terima kasih Mas Ferdi. Jadi untuk malaria, program pemerintah adalah eliminasi malaria atau bebas malaria. Jadi artinya yang dimaksud eliminasi di sini, di satu wilayah kabupaten atau kota tidak terjadi penularan. Jadi kalau secara nasional, dari 514 kabupaten kota, 362 yang sudah mencapai eliminasi. Kemudian untuk level Jawa Tengah dari 35 sudah mencapai eliminasi 34 kabupaten kota. Kemudian kalau kita bicara jumlah kasus untuk Jawa Tengah pada tahun 2023 ini cenderung turun dibanding tahun 2022. Dan tadi yang saya sampaikan, di Jawa Tengah masih ada satu kabupaten yang belum eliminasi, adalah Kabupaten Purworejo. Itu sebagai gambaran kerabat Unima. Oke, dan itu untuk yang ini ya Bu ya, untuk akhir-akhir ini ya Bu ya. Iya. Nah, boleh dong dijelaskan Bu Yuni secara umum apa itu malaria, termasuk ciri-cirinya seperti apa Bu? Ya, baik. Jadi kalau secara definisi, penyakit malaria adalah penyakit menular yang di penyakit infeksi ya, yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Anopheles betina. Ya. Kemudian kalau dari gejala-gejalanya secara khasnya ada namanya trias malaria. Jadi 3 yang khas itu adalah gejala dingin atau menggigil, kemudian panas, dan berkeringat. Ya, berkeringat banyak. Itu yang khas. Kemudian ada gejala-gejala lain, kadang ada diare, kadang ada nyeri otot, ada pusing, mual, sakit kepala, dan sebagainya. Jadi gejala-gejala ini sangat bervariasi. Gejala yang khas tersebut biasanya muncul pada orang-orang yang
baru pertama kena malaria, biasanya gejala-gejala itu muncul semua ya, bisa dikatakan gejala khas. Namun untuk masyarakat yang tinggal di daerah endemis, artinya sudah sering terkena malaria, kadang gejala yang muncul hanya pegel-pegel, kemudian kadang nyeri otot gitu, karena mereka sudah sering terpapar, dan itu bisa dipastikan melalui pemeriksaan mikroskop. Nah, baru ketahuan itu malaria atau bukan. Oke. Jadi seperti ya itu ya Bu Yuni ya. Kalau ciri-ciri nyamuknya itu sama yang DBD yang penyebab DBD itu hampir sama kah atau cuma beda tipis saja Bu? Iya, nyamuknya berbeda ya. Kalau kita bicara dari jentiknya dulu, untuk nyamuk malaria ini kan lebih suka di genangan air yang langsung berhubungan dengan tanah. Jadi sebagai contoh di kolam atau mungkin di yang banyak kan ini malaria ini ditemukan bukan di daerah perkotaan ya, tapi di daerah-daerah yang dataran tinggi, di daerah perbukitan, pegunungan, atau kalau di sawah-sawah itu yang sawahnya berteras ya, atau sawah teras siring itu yang biasanya di dataran tinggi, jadi bisa di sawah juga, kemudian di cekungan-cekungan di tepi sungai, kemudian di mata air. Nah itu kan di air-air yang langsung berhubungan dengan tanah. Sementara kalau jentik Aedes yang sebagai penular DB biasanya pada tempat-tempat semacam kontainer ya, mungkin bekas air minum atau bekas kaleng cat atau mungkin di ban bekas dan sebagainya. Itu dari jentiknya. Kemudian kalau kita cermati lebih lanjut, untuk jentik malaria ini sejajar dengan permukaan air. Kalau Aedes untuk demam berdarah ini lebih aktif dan tegak lurus dengan permukaan air. Kemudian untuk nyamuknya, nyamuk malaria menggigit pada malam hari, ya, bisa sekitar jam 7, bisa tengah malam, bisa mungkin menjelang subuh. Sementara kalau DBD kan menggigitnya pada siang hari. Nah kemudian kalau ciri-ciri nyamuknya, yang DB kan yang belang-belang hitam putih ya. Kalau untuk yang malaria ini bisa dikatakan hitam. Kadang ada beberapa ciri tergantung spesies nyamuknya, itu kalau ada belangnya biasanya di kaki. Ya itu ciri-cirinya. Kemudian kalau kita amati, menggigitnya pada Anopheles ya, sebagai penular malaria ini pada saat menggigit tegak lurus atau membentuk sudut. Nah cuma kan kadang kita nggak perhatikan ya menggigitnya. Kalau yang DB kebalikannya, jadi menggigitnya sejajar dengan permukaan. Berarti secara detail juga harus tahu Kraton 5 ya Bu ya? Iya, nah cuma memang kadang daerah-daerah itu kan kalau daerah kota ya memang cenderung kebanyakan yang Aedes ya, kebanyakan. Kalau daerah-daerah pedesaan atau pegunungan tadi yang kemungkinan lebih banyak ditemukan ini. Kemudian kalau tempat istirahatnya sih, kalau yang DB kan relatif yang sekitar rumah, yang dekat-dekat rumah. Kalau yang malaria ini juga yang mungkin di dalam rumahnya sama, bisa di dalam pada gantungan baju dan sebagainya. Kalau yang malaria mungkin kadang yang jauh-jauh ya, bukan di tanaman-tanaman atau bahkan sampai di hutan gitu tempat restingnya. Bu, kalau untuk perkembangan nyamuknya sendiri lebih cepat mana Bu, antara yang malaria sama yang DBD ini Bu? Kalau rata-rata sih sebenarnya hampir sama ya, dari jentik sampai menjadi nyamuknya itu ya bisa dikatakan sekitar 2 minggu. Kemudian kalau kita bicara masa inkubasi juga sebenarnya hampir sama, rata-rata 2 minggu. Artinya masa inkubasi adalah mulai nyamuk menggigit ya, artinya nyamuk ini sudah mengandung parasit, menggigit orang sehat, kemudian sampai orang sehat tersebut timbul gejala sakit gitu ya, namanya masa inkubasi hampir sama sebenarnya. Jadi hampir sama juga ya Bu ya, perkembangan biaknya, inkubasinya juga gitu kan. Dan harus jeli juga, waspada juga Kraton 5 ya, karena ini kan udah mulai musim mudik ya. Bu Yuni, boleh dijelasin sama Kraton 5 dong Bu, untuk tanda dan gejalanya seperti apa Bu, apabila nih seseorang tuh terkena penyakit malaria ini? Ya. Biasanya kan ditandai dengan demam ya. Sementara demam ini kan hampir semua penyakit infeksi ada gejala demamnya. Namun untuk yang khasnya, karena tadi ada trias malaria tadi ya, demamnya ini demam berulang. Ya, jadi demam berulang. Jadi artinya mulai dari tadi menggigil itu bisa 15 sampai 1 jam.
interval waktunya, kemudian panas ini bisa antara 1 sampai 2 jam, kemudian nanti berkeringat. Kalau berkeringat itu tidak lama. Nah, kemudian yang membedakan biasanya kalau dokter atau tenaga medis di Fasiankes ini dibedakan pada saat anamnesa. Jadi anamnesa ini nanti akan ditanyakan riwayat perjalanan. Jadi salah satunya kemungkinan mudik tadi ya, riwayat perjalanan dari daerah endemis, kemudian riwayat tinggal di daerah endemis, ataupun ditanyakan pernah sakit malaria sebelumnya atau tidak. Karena kan penyakit malaria ini kalau di Jawa Tengah yang sering ditemukan ada 2 macam. Jadi yang pertama yang namanya malaria falciparum ini bisa dikatakan bisa sembuh total ya, artinya tidak ada relapse atau kambuh. Sementara yang namanya vivax ini bisa terjadi kambuh tanpa harus terinfeksi lagi. Oh, jadi kalau untuk yang DB hampir sama juga Bu untuk gejala-gejalanya? Kalau DB kan juga demamnya ya, tapi demamnya kan biasanya terus-menerus ya bedanya ya. Oke. Jadi seperti itu perbedaan keratoderma, tanda-tandanya seperti apa, gejalanya seperti apa juga gitu kan. Dan jangan istilahnya salah diagnosis sendiri gitu ya. Mending kalau misalnya ada gejala seperti itu langsung dibawa ke dokter. Iya, ke dokter, ke puskesmas atau rumah sakit. Karena kan kalau malaria ini tidak bisa hanya berdasarkan gejala kemudian diobati. Jadi harus dipastikan dengan pemeriksaan mikroskopis. Itu bisa diperiksa, kalau memang positif baru diberikan obat. Jadi tidak semudah yang dibayangkan keratoderma mungkin ya Bu ya, gitu kan? Oke, Bu, ini untuk ya ini kan udah mulai masuk musim mudik ya Bu ya, otomatis banyak banget yang datang ke kampung halamannya gitu. Nah, ada nggak sih Bu upaya dari pemerintah gitu kan, atau program-program pemerintah terkait pencegahan penyakit malaria ini Bu? Jadi kalau programnya kan tadi eliminasi, yang pertama adalah penekanannya pada diagnosa dini dan pengobatan cepat. Jadi tadi saya sampaikan jika seorang penderita malaria ini ditemukan secara dini kemudian diobati, ini meskipun digigit nyamuk tidak akan menularkan. Ya, karena artinya dalam perkembangan parasitnya ini belum siap untuk ditularkan. Artinya atau bahasa awamnya bisa dikatakan parasitnya itu belum matang gitu ya. Itu kalau ditemukan dini dan segera diobati. Kemudian kadang yang ditemukan ini adalah keterlambatan. Sehingga kalau keterlambatan bagi pasien sendiri juga bisa cenderung berat. Kalau yang falciparum bisa juga sampai ke malaria cerebral atau sampai ke otak. Kemudian dari segi kesehatan masyarakatnya nanti keterlambatan ini parasit jika digigit nyamuk akan menularkan ke orang lain. Nah, kemudian itu selain diagnosa dini dan pengobatan cepat juga adalah surveillance atau pengamatan secara terus-menerus. Nah, surveillance di sini antara lain selain pengamatan terhadap kasusnya, terhadap nyamuknya juga adalah dalam rangka Hari Raya Idul Fitri ini yang penting adalah surveillance migrasi. Dan dalam surveillance migrasi ini kan kita mengamati mobilitas penduduk ya, artinya tidak bisa dilakukan sendiri oleh sektor kesehatan. Di sini peran serta masyarakat, kemudian mulai Pak RT, Pak RW, dan kemudian peran pemuda dan lain sebagainya ini sangat diharapkan sehingga jika ada yang mudik, ada gejala-gejala tersebut bisa segera diingatkan untuk periksa. Atau sebenarnya lebih bagus lagi jika memang datang dari daerah-daerah endemis, terutama Indonesia Timur, kemudian luar Jawa lainnya, ini lebih aman lagi jika langsung diperiksa begitu datang. Jadi kita sudah tahu ya artinya pendatang tersebut positif atau negatif gitu. Jadi bisa berpotensi ya Bu ya yang dari luar seperti mungkin dari Papua terus juga Kalimantan gitu masuk ke Jawa nggak taunya malah membawa malaria gitu. Kan seperti tadi saya sampaikan mereka mungkin yang sudah beberapa kali kena atau bahkan di sana sering kena bisa saja gejalanya tidak spesifik kan pas pulang ke Jawa misalnya hanya seperti tadi nyeri otot atau seperti capek-capek nggak terlalu khas gitu. Kalau terima tetap harus waspada ya gitu, istilahnya jangan sampai lengah. Beberes rumah tuh wajib juga ya Bu ya, harus rutin beberes rumah ya, karena nyamuk tuh tidak mengenal itu bersih atau kotor ya. Kalau misalnya ada tempat buat bisa berkembang biak, wah langsung berkembang biak tuh ya nyamuk ya. Ada lagi Bu Yuni yang mau ditambahkan tentang malaria ini?
Ya, mungkin terkait upaya pencegahan ya. Ya, boleh. Karena kan daerah Magelang ini terutama kan yang daerah sekitar Borobudur, Salaman itu kan mereka yang dataran tinggi ya, artinya di sana juga berpotensi nyamuk Anofelesnya ada, jadi artinya tetap waspada. Jika ada pendatang tadi harus segera periksa, kemudian tetap melakukan upaya pencegahan, kemudian menghindari gigitan nyamuk, bisa juga dengan membersihkan genangan-genangan air atau mengalirkan, kemudian juga dengan budidaya tanaman pengusir nyamuk. Nah, kalau kita menanam tanaman pengusir nyamuk ini kan tidak hanya mengusir nyamuk malaria, artinya kan semua jenis nyamuk bisa melalui serai, kemudian daun mint, lavender dan sebagainya. Kemudian itu yang bisa dilakukan jika ada yang datang ya, artinya kita dengan pengamatan migrasi tadi. Kemudian sebaliknya, misalnya warga Magelang dan sekitarnya mau bepergian ke daerah endemis ya diupayakan bisa melakukan upaya-upaya pencegahan untuk menghindari gigitan nyamuk. Misalnya ya tetap berpakaian lengan panjang atau kalau perlu ya tidurnya dengan kelambu gitu. Oh iya, betul. Jadi masih ada ya buat kelambu ya Bu? Ya, bahkan yang malaria ini kan khusus ya. Jadi kelambu malaria yang dari program pemerintah ini kan kelambunya sudah mengandung insektisida. Jadi sejak dipabrikan benangnya itu sudah dicelup dengan insektisida. Dan kelambunya itu tanpa pintu loh. Jadi kayak misalnya sudah ngantuk lupa nutup gitu, nggak ada risiko lupa, tetap terbuka. Artinya kan bentuknya itu hanya kotak gitu aja tanpa pintu. Berarti kayak tudung saji itu Bu ya? Iya, jadi gak ada celah sama sekali lah gitu kan. Jadi hanya kotaan gitu aja, terus nanti diselipkan di bawah kasur gitu aja. Jadi lebih praktis juga ya Bu ya. Kalau misalnya udah ketiduran gitu, lupa jangan gitu kira-kira ya. Bisa kok, tenang aja ya. Dan kalau untuk kasus sendiri Bu di Magelang sendiri, apakah ada juga yang malaria ini? Di Magelang itu kalau di kabupaten sementara ini masih ada yang namanya kasus impor. Jadi artinya kan di sini bisa ditemukan ada pendatang tadi, tapi kalau kita tanya dari riwayat perjalanannya atau dari segi epidemiologinya tertularnya itu dari luar wilayah, dan dari Papua atau dari tempat lainnya. Ini sementara kalau di wilayah Kabupaten Magelang tahun ini baru 1. Semoga nggak bertambah ya Bu ya, pokoknya udah habis itu nggak ada lagi ya. Iya, terus saya jadi ingat barangkali di mahasiswa Unima ya, barangkali ada yang dari luar Jawa, misalnya ini nanti mereka pada mudik ya, saran saya bisa diperiksa sih nanti kalau pas pulang ke sini. Berarti lebih ini aja aware sama diri sendiri juga ya, dan istilahnya peduli nih sama teman-teman sebelah gitu ya mungkin ya Bu ya. Oke, terima kasih Bu Yuni ya. Saya sudah menjelaskan tentang apa itu malaria, gejalanya seperti apa juga gitu kan, dan tipsnya seperti apa dari Bu Yuni sudah di-share dia sama Bu Yuni ya. Nah ini kan mudik ya, mudik banyak banget yang datang ke kampung halaman, euforianya tuh luar biasa sekali ketika lebaran gitu kan. Nah, selain persiapan dari Kerabat Unima sendiri gitu kan untuk istilahnya menangkal penyakit malaria ini, ada juga kan sepertinya untuk yang institusi pemerintah kesehatan sendiri juga seperti apa persiapannya gitu kan. Nanti habis ini gitu kan, habis track kita bakal langsung ke Kang Abim untuk ngebahas seperti apa sih persiapan institusi kesehatan menghadapi penyakit malaria ini. Semoga aja Kang Abim sudah ready banget ya. Itu kita terima ya. Kamu bisa gabung di 0811 2533 876 0811 2533 876 untuk bertanya seputar tema kita kali ini, waspada penyakit malaria dan mudik sehat. Unima Talk Show bersama Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Magelang. Balkesmas memberikan layanan pencegahan, pengobatan, dan pemulihan secara komprehensif. Welcome back to Unima Talk Show bersama Balkesmas Wilayah Magelang Kerabat Unima ya. Tema kita kali ini adalah waspada penyakit malaria dan mudik sehat. Tadi sempat dijelaskan sama Bu Yuni gitu kan, seputar definisi dari malaria, gejalanya seperti apa juga gitu kan, dan yang perlu diwaspadai adalah ketika mudik nanti kita nggak tahu tuh apakah diri kita sendiri itu bawa penyakit malaria atau enggak. Nah itu dia, kenapa sih harus mudik? Karena rindu rumah. Aku rindu rumah. Apalagi buat anak-anak rantau ya Kang ya. Wow. Itu benar-benar satu momen yang ditunggu-tunggu. Mungkin setahun 2 tahun nggak pulang ke kampung halaman. Finally lebaran ini jadi momen yang wah langsung
piar gitu. Nah, Kang Abim, mendekati Idul Fitri ini kan masyarakat kita punya tradisi mudik gitu kan. Iya. Seperti apa persiapan dari institusi kesehatan menghadapi hal ini, Kang? Iya, luar biasa untuk mudik tahun ini ada sekitar berapa ini? 1, 2, 3,8 juta jiwa. Wow, ini meningkat dari yang sebelumnya. Betul. Dan tentunya ini perlu persiapan yang lebih matang lagi dari tahun yang lalu. Tentunya ini sudah disikapi oleh institusi-institusi yang berkaitan seperti Dishub ya, DLHJR, kepolisian, dan dinas kesehatan tentunya. Ini sudah menyiapkan strategi untuk bagaimana biar proses mudik ini dapat berjalan lancar, aman, dan nyaman. Seperti biasa, pastinya dari institusi tersebut akan membuat strategi mengurai arus mudik agar tidak terjadi penumpukan di satu titik. Jadi mungkin akan disebar dan di beberapa titik akan diberlakukan aturan-aturan yang membuat perjalanan ini lebih lancar dan nyaman bagi pemudik. Dan tentunya untuk kesehatan juga akan menyiapkan posko-posko kesehatan di beberapa titik di jalur mudik. Dan Balkesmas sendiri juga beberapa waktu ini terlibat untuk pengecekan persiapan posko mudik di beberapa tempat di 7 wilayah kerja Balkesmas wilayah Magelang, dan kerjasama dengan Dinas Kesehatan Provinsi serta Dinas Kabupaten masing-masing. Dan beberapa karyawan kita, tenaga kesehatan kita juga ditugaskan di beberapa titik pada saat jalur mudik ya, pada saat mudik menjelang dan Lebaran. Nah, jadi bagi para pemudik nanti pada kondisi-kondisi yang mungkin melelahkan, ya sebaiknya manfaatkan posko-posko kita yang kita sediakan di beberapa titik. Di situ bisa digunakan untuk istirahat. Kalau ada gangguan kesehatan mungkin bisa diperiksa di situ. Dan ada obat-obat ringan yang kita sediakan. Begitu, Kang Ferdi. Oke, jadi ini ya persiapan dari institusi kesehatan seperti itu, ada posko-posko kesehatan juga yang tersebar di 7 titik di jalur mudik. Oke, dan untuk yang ini Biasanya ya cover area dari Balkesmas Magelang ya, Kang ya. Ada terminal mungkin yang paling sering. Kang Abim juga nanti dapat jatah ini di posko? Ini belum keluar nih jadwalnya. Oh belum, tapi saya ada, Kang. Oke, nah ini kan otomatis sebagai pemudik gitu kan, Kang ya, seperti pengemudi. Lantas seperti apa sih persiapan dari kerabat Udima seperti pemudik sendiri gitu kan, agar tuh mudiknya tuh aman, nyaman juga selama sampai tujuan. Seperti apa, Kang, persiapannya untuk mudik? Ya, ini penting sekali ya, biar perjalanan nyaman, aman, dan sampai tujuan dengan selamat. Tentunya kita perlu menyiapkan beberapa hal. Khususnya untuk kendaraannya, mungkin kalau dia menggunakan mobil, kalau dia menggunakan sepeda motor, atau kalau kendaraan umum itu sudah bagiannya teknisnya mereka ya. Tapi kalau menggunakan kendaraan pribadi, tentunya kita perlu mengecek ya kelayakan dari kendaraan yang akan kita gunakan nanti. Kira-kira dengan perjalanan jauh bagaimana kondisi kelayakan dari mobil atau sepeda motor yang nanti kita gunakan. Kemudian untuk SIM atau surat-surat perjalanan itu jangan sampai lupa ya. STNK, SIM, atau mungkin kayak surat untuk perjalanan seperti sertifikat vaksin ya, mungkin yang dibutuhkan di perjalanan kayak pesawat terbang, bandara, atau mungkin di kereta api itu juga jangan sampai lupa. Kemudian tiket mungkin ya, sudah sampai harus perjalanan tinggal jalan ternyata tiketnya ketinggalan itu kan ya. Kemudian yang penting lagi bawa obat-obatan pribadi kalau memang dia sedang dalam proses pengobatan dokter atau sedang dalam kondisi yang memang membutuhkan terapi obat, itu jangan lupa untuk dibawa. Dan bagi pengemudi khususnya ini, pada saat dia menempuh perjalanan yang jauh lebih dari 4 jam, 8 jam, ya saat 3 jam 4 jam lah ya, setidaknya istirahat seperempat jam, kemudian mungkin layah-layah sebentar, bikin
pikiran nih fresh lagi ya, dan Kang, ya. tenaganya ada tambahan tenaga itu diwajibkan untuk sepeda motor perjalanan 2 jam itu harus diwajibkan untuk istirahat biar tidak terjadi sesuatu di jalan. Kemudian jangan paksakan mengemudi jika dalam kondisi yang lelah atau ngantuk banget ya. Itu mending pinggirkan di rest area atau di tempat-tempat yang untuk berhenti istirahat dulu. Dan aturan perjalanan harus dipenuhi, rambu-rambu lalu lintas dipatuhi ya. Dan kecepatan ini kalau di tol mungkin kan sudah ada pemantau kecepatan ya, jadi ngapain harus buru-buru. Lebih baik jalan standar tapi selamat sampai tujuan dan selisihnya nggak jauh kan dengan yang ngebut sama yang nggak ngebut sebetulnya selisihnya. Cuman resikonya lebih besar yang dengan kecepatan tinggi. Kemudian cek kendaraan kayak mungkin olinya, kemudian remnya terutama, dan hal-hal lain yang berhubungan dengan kelayakan tadi itu perlu dicek ulang sebelum pemberangkatan. Dipastikan mungkin sebaiknya masuk ke bengkel dulu ya untuk diservis dulu agar kita lebih mantap, lebih yakin dalam perjalanan. Kemudian kan sering ini kalau pada saat mudik kadang bawaannya banyak sekali ya, jumlah penumpangnya sama yang dibawa tuh lebih banyak yang dibawa. Ada bawa sepeda ontel, ada tambahan macam-macam itu sebaiknya diukur, jangan terlalu dipaksakan untuk membawa yang mungkin tidak dimanfaatkan di tempat nanti kita pulang. Mungkin itu yang untuk khususnya driver. Jadi harus fit semuanya ya Kang ya. Dari drivernya juga, kalau bisa ada cadangannya juga ya Kang, jangan sendiri gitu. Tahunya langsung sendiri ngantuk. Dan juga tentang mobilnya harus fit juga. Bawalah ke bengkel sebelum mudik. Sebaiknya itu ya, wajib juga ya. Nah ini Kang, kalau misalnya andai kata Ferdi sebagai pemudik gitu Kang, melihat satu kejadian selama dalam perjalanan itu, sebaiknya tuh kita harus bagaimana? Menghubungi kemana? Siapa juga yang harus kita hubungi Kang? Iya, baik sekali ini. Di kondisi mudik tuh kadang kita kan sama-sama pingin segera sampai ke rumah ke tujuannya. Jadi kalau ada kendala di jalan tuh kadang rasanya gimana gitu, pingin segera menyelesaikan. Kalau kita sebagai orang yang melihat ada kejadian ya kejadiannya apa, segera kita laporkan ke nomor telepon yang mungkin kita bisa simpan ya. Di sini ada beberapa nomor penting yang kadang manfaat sekali untuk pada saat kita perjalanan. Yang pertama pada saat kita di jalan tol ya, ini ada nomor 14080, ini One Call Center Jasa Marga. Kalau terjadi kemacetan di jalan tol ya, itu bisa dihubungi nomor itu 14080. Kemudian kalau BBM-nya pas perjalanan kok habis atau minim sekali sementara jarak ke POM masih jauh, lah itu bisa hubungi 135. Kemudian berhubungan dengan kecelakaan atau kepolisian atau kejahatan di jalan bisa hubungi 110. Ini kepolisian. Kemudian terjadi kebakaran mungkin di jalan atau melihat kejadian itu bisa hubungi 113. Untuk Basarnas 115, butuh ambulan atau kesehatan hubungi 119, dan BNPB 117 dan Kemenhub 151. Jadi nanti itu nomor-nomor yang bisa di-save, bisa disimpan pada saat perjalanan mudik. Itu Kang Haji. Jadi bisa langsung di-save juga di handphone ya Kang ya, atau juga mungkin follow Instagramnya, medsosnya Balkesmas Wilayah Magelang juga, nanti ada info-info seputar mudik ya Kang ya. Nah ini perlu juga di mobil, di kendaraan kita sediakan P3K minimalis ya, standar. Kalau terjadi suatu, harapan sih jangan sampai terjadi suatu ya. Amin. Semoga mudiknya lancar, aman, sampai tujuan nyaman juga gitu. Kang Abim, sebelum kita break kasih tips dong Kang sedikit tentang agar mudik tuh tetap aman, nyaman juga gitu. Seperti apa Kang? Iya. Karena kita masih di kondisi pandemi, tentunya prokes tetap dijalankan ya. Minimal pakai masker, kemudian
cuci tangan pakai sabun sebelum makan itu, kemudian konsumsi mungkin vitamin ya, butuh ya vitamin, kalau enggak sediakan buah-buahan, yang penting juga air putih nih, jangan sampai ketinggalan air putih. Dan pada saat pertengahan perjalanan sebaiknya istirahat, stretching dulu, kendorkan otot-otot, kemudian kalau ngantuk rebahkan dulu sebentar dan lanjutkan perjalanan dibikin sehappy mungkin. Gak usah kesusu aja kan ya, pokoknya nyaman, aman juga di perjalanan gitu. Kalau ngantuk bisa melipir dulu ke posko-posko yang sudah tersedia. Manfaatkan posko-posko yang ada di jalur mudik. Oke, siap. Terima kasih Dokter Diba ya. Oke, yang pastinya buat yang pengen gabung silakan dia di 0811 2533 876. Habis ini Ferry bakal kasih jawabannya gitu buat yang sudah tanya di 0811 2533 876, tentunya dari narasumber dong ya. Oke, habis ini kita bakal balik lagi tetap di Unima Talk Show bersama Balkesmas Wilayah Magelang. Unima Talk Show bersama Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Magelang. Balkesmas memberikan layanan pencegahan, pengobatan, dan pemulihan secara komprehensif. Disiarkan langsung dari kawasan Kampus 2 Unima Universitas Muhammadiyah Magelang. Unima Talk Show masih bersama Balkesmas Wilayah Magelang. Ada Bu Yuni dan juga Kang Abim ya. Waspada penyakit malaria dan mudik sehat. Itulah tema kita kali ini ke Dokter Dima. So, thank you so much sudah gabung di 0811 2533 876. Halo, selamat pagi buat Mbak Silvi. Malaria bisa kambuh lagi nggak sih? Apakah malaria bisa sembuh total? Gimana nih, Bu Yuni? Iya, terima kasih Mbak Silvi. Jadi untuk saat ini malaria itu ada 5 ya, ada 5 spesies untuk di Indonesia. Namun di Jawa Tengah yang sering ditemukan ada 2. Yang pertama falciparum. Ini juga obatnya diminum sesuai anjuran, artinya sesuai dosis, kemudian cara minumnya juga sesuai, insya Allah ini sembuh. Kemudian yang kedua yang namanya malaria vivax. Ini memang obatnya lebih panjang. Kalau yang falciparum ini cukup 3 hari, vivax 14 hari. Nah, ini kadang kan pasien pada hari keempat atau hari kelima merasa sudah enak. Kadang-kadang obat tidak dilanjutkan karena merasa sudah sembuh. Nah, sementara yang malaria vivax ini berpotensi untuk terjadi relapse atau kambuh karena sebagian parasit ini akan masuk ke dalam hati, sehingga pada saat kondisi tubuh tidak fit nanti bisa muncul kambuh. Nah, oleh karena itu sarannya adalah obat harus diminum sesuai anjuran dokter. Itu supaya mencegah terjadinya kambuh tadi. Ya, terima kasih ya Mbak Sylvia ya. Halo Yuni di Borobudur. Apa gejala malaria pada anak usia 10 tahun itu sama dengan yang dewasa? Terima kasih. Iya. Jadi gejala secara umum sebenarnya sama, tidak dibedakan anak maupun dewasa. Ya, pada demam, kemudian ada menggigil, berkeringat, kemudian pusing. Cuma kadang-kadang pada anak muncul diare ini yang agak spesifik, tapi ya tidak artinya yang membedakan kan tadi ya riwayat tinggal di daerah endemis, kemudian riwayat bepergian, kemudian pernah sakit malaria atau tidak. Kemudian untuk daerah-daerah Borobudur terutama daerah atas ya, yang di daerah dataran tinggi ini di situ kan juga berisiko terdapat nyamuk Anopheles, sehingga kadang risikonya juga misalnya ada pendatang ya, kadang-kadang kita temukan di situ tidak ada sumber penularan, namun ada pendatang dari daerah endemis yang mungkin terlambat diperiksa atau kadang malah tidak ditemukan gitu. Oke Bu, ini ada Mbak Ayu, apa kabar di Muntilan? Apakah jamu-jamu yang dijual bebas di pasaran tentang malaria yang bisa menyembuhkan malaria itu aman Bu dikonsumsi? Berarti jamu tradisional ya Bu ya ini Bu ya? Iya. Kalau jamu sih dari untuk malaria kita pengobatannya adalah yang bukan jamu-jamu ya. Artinya memang pengobatan itu sampai sekarang pun obat juga tidak dijual bebas. Jadi obat ini jika ada yang sakit periksa ke puskesmas atau rumah sakit, obatnya diberikan secara gratis dari pemerintah. Jadi tetap obatnya sampai saat ini hanya obat malaria tersebut. Namanya dehydroartemisinin piperaquine dan primaquine gitu ya, obatnya itu. Kemudian untuk yang obat jamu-jamu itu kan tidak menyembuhkan ya, mungkin khasiatnya mungkin hanya supaya apa namanya ya,
kalau meningkatkan stamina gitu ya, atau mungkin kalau tadi kan gejalanya ada yang pegel-pegel dan sebagainya ya hanya mengurangi itu saja. Kalau parasitnya akan hilang jika minum obat anti malaria. Oke, terima kasih ya Mbak Iya. Halo, apa kabar buat Mas Anto di Pakis? Apakah aman langsung vaksin COVID-19 saat sakit malaria? Ya, yang pertama biasanya pasien malaria ini kan juga bisa dikatakan nggak bisa bangun ya, ada pusingnya, kemudian kadang mual, kadang mau minum obat pun rasanya juga mual ya. Kemudian di sisi lain juga pada saat sebelum vaksin ini kan juga ada namanya screening, jadi akan ditanyakan, akan dicek tensinya dan sebagainya. Kemudian mungkin yang sakit pun juga kondisi seperti itu juga tidak memungkinkan untuk keluar ikut vaksinasi. Jadi sebaiknya ditunda dulu sampai malarianya sembuh. Bahkan malaria ini dikatakan sembuh jika sudah dilakukan follow up. Seperti penyakit TBC itu kan ada follow up ya. Jadi setelah obat diminum habis diperiksa lagi, memang sudah tidak ditemukan parasit malaria, artinya sembuh. Itu baru nanti bisa ikut vaksin. Jadi nunggu sembuh dulu aja Bu ya, betul total gitu, habis itu bisa dicek lagi kalau udah bebas dari penyakit ini sembuh, bisa untuk vaksin COVID ya. Mbak Tiwi di Muntilan, halo Mbak Tiwi, asupan makanan untuk penderita malaria itu apa aja sih? Kalau boleh tahu, apakah sama seperti biasanya, boleh makan apa aja gitu? Gimana ini? Ya. Prinsipnya nggak ada pantangan, nggak ada pantangan untuk malaria. Malah justru obat anti malaria ini tidak boleh diminum dalam perut dalam keadaan kosong. Jadi malah justru disarankan harus makan, ya artinya makan, tidak harus nasi. Yang penting lambungnya sudah terisi makanan, baru boleh minum obat malaria. Kemudian obat-obat yang dimakan tadi tidak ada pantangan, tapi yang disarankan ya obat-obat yang bisa yang berprotein, mungkin sayur, buah, sehingga stamina atau kondisi tubuhnya nanti lekas membaik. Jadi nggak ada pantangan sama sekali gitu kan, yang penting bergizi aja ya. Halo Dewi di Sawangan, apakah benar malaria menular lewat transfusi darah? Iya, jadi 99% kan penularannya melalui gigitan nyamuk Anopheles betina tadi. Kemudian yang 1% ini bisa secara mekanik melalui transfusi darah. Kemudian bisa juga melalui plasenta ya. Jadi artinya ibu hamil yang sakit malaria ini bisa menularkan ke bayinya. Nah, jadi yang 1% tadi melalui transfusi darah ini bisa, walaupun di Jawa Tengah ini juga jarang kita temukan, tapi pernah ada laporan. Ya. Bisa. Jadi ada 1% ya Bu ya kemungkinan untuk menularkan lewat transfusi darah ya. Halo Mas Adi di Payaman, Mas Adi, posko kesehatannya selama Lebaran di mana saja ya? Apakah di rest area juga ada? Ya, terima kasih Mas Adi. Ini untuk posko kesehatan biasanya menyatu dengan posko gabungan ya, dari kepolisian atau DLRJR. Jadi di beberapa jalur mudik itu biasanya kita include di dalamnya. Jadi ada beberapa institusi yang menjadi satu poskonya. Biasanya sih di titik-titik yang memang rame ya, kayak di terminal, kemudian di pom bensin, kemudian di rumah makan yang besar, atau mungkin institusi kesehatan yang kebetulan di pinggir jalan utama jalur mudik begitu Kang Ferdi. Jadi ada ya Kang ya, dan juga tersebar di manapun daerah itu ada ya. Oke, terima kasih ya sudah tanya di 0811 2533 876. Kalau misalnya masih butuh penjelasan lagi bisa langsung follow medsosnya Balkesmas Wilayah Magelang. Bisa juga ini ya Kang ya, tanya-tanya seputar mungkin keluhan kamu kalau 5 di website juga ada ya. Ada Oke Balkesmas. Oke Balkesmas. Klik aja Oke Balkesmas itu tanya-tanya tanpa login. Oke. Free. Tinggal ini aja. Klik aja Gratu 5 ya. Terima kasih ya sudah gabung ya. Ini closing statement deh sekarang dari narasumber boleh? Tentang tema kita kali ini waspada penyakit malaria dan mudik sehat. Ya, boleh. Jadi dalam rangka menjelang Hari Raya Idul Fitri ya, mungkin juga banyak pemudik terutama dari luar Jawa ya, kita tetap mewaspadai. Kalau memang muncul gejala untuk segera periksa ke puskesmas ataupun ke rumah sakit. Selain itu kita juga perlu melakukan upaya-upaya pencegahan untuk mewujudkan Jawa Tengah bebas malaria pada khususnya dan Indonesia pada umumnya. Terima kasih Bu Yuni, Kang Abim. Ya, untuk mudik agar sampai tujuan dengan selamat tadi perlu cek fisik
kendaraan termasuk persiapan diri kesehatannya, utamakan kesehatan, keselamatan di perjalanan, kenyamanan selama perjalanan, dan dibikin perjalanan yang se-happy mungkin, santai, tidak perlu kemerungsung, tidak perlu kesusu. Yes, itu dia ya, pikirannya harus jernih juga. Ya, fresh gitu ya. Oke, terima kasih buat Ibu Wahyuni SKM, juga ada R.A. Bimanyu Eskepner sudah hadir di Unima FM ini ngebahas seputar waspada penyakit malaria dan mudik sehat ya. Hati-hati Kang Abim, Ibu Yuni kalau mau mudik ya. Semoga selamat sampai tujuan. Iya, siap. Selamat keluarga. Mohon maaf lahir batin kalau Ferdi salah sama Kang Abim juga Bu Yuni gitu ya. Sama Kang Ferdi. Amin ya. Kita terima kasih sudah gabung di 0811 2533 876. Ferdi pamit dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikian tadi Unima Talk Show bersama Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Magelang. Nantikan ya tema menarik lainnya hanya di Unima Talk Show bersama Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Magelang di Unima FM. Balkesmas memberikan layanan pencegahan, pengobatan, dan pemulihan secara komprehensif. 87,6 Unima FM, hits favoritmu.